Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang kami alami sendiri ketika waktu itu kami berusia 16 tahun. Dan di waktu itu kami harus kehilangan sosok ibu karena kami sudah melanggar sebuah pantangan dari leluhur kami. Jadi waktu itu di usia 16 tahun kami melanggar pantangan yang diamanatkan oleh leluhur kami. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya, kami selalu berharap dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Nah pemirsa, kali ini kami berada di salah satu pemakaman, dan pemakaman ini ada sangkut pautnya dengan cerita yang akan kami ceritakan. Lokasi pemakaman ini memang pemirsa tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kami atau dari perkampungan. Ini adalah lokasi pemakamannya yang akan kami ceritakan. Dan itu lokasi perkampungan, memang tidak jauh, namun harus naik sedikit karena pemakaman ini seperti perbukitan atau seperti perkebunan pemirsa. Nah seperti ini nih, di pinggir jalan juga banyak makam-makam pemirsa. Jadi kenapa kami videokan atau masukkan suasana pemakaman di sini, karena memang inilah pemakaman yang ada sangkut pautnya dengan cerita yang akan kami ceritakan atau kisah nyata yang akan kami ceritakan. Tuh. Pemakaman ini sangat luas sekali pemirsa, mungkin ada sekitar 1 hektar pemirsa. Tuh di bawah pemakaman ini juga banyak sekali perumahan warga tuh di bawah. Baiklah pemirsa, inilah ceritanya. Kami terlahir dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat dan kebiasaan yang harus benar-benar menjalankan amanah dari leluhur-leluhur kami yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh ditinggalkan. Contoh kecilnya, jika orang tua kami akan panen atau memanen padi, pasti akan melakukan atau menyediakan sesaji seperti bunga, kopi manis, kopi pahit, serta membakar kemenyan. Lalu sesaji itu disimpan di pinggiran sawah yang padinya akan dipanen. Entah apa maksud dan tujuannya kami juga tidak tahu, dan memang kami tidak mencoba menanyakan kepada orang tua kami waktu itu. Yang kami dengar apa yang dilakukan orang tua kami itu hanya menjalankan kebiasaan turun-temurun dari leluhur-leluhur orang tua kami, walaupun sekarang sudah jarang ada yang melakukan hal itu sebelum panen. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dilanggar. Kata orang tuaku dulu waktu itu, dan orang tuaku mendapat amanat itu dari leluhur-leluhurnya terdahulu. Kami waktu itu paham dan coba mengerti apa yang diamanatkan orang tua kami tersebut. Kami mencoba mengingat-ingat supaya kami tidak melakukan apa yang dilanggar dan tidak melanggar apa yang tidak boleh dilakukan. Ada satu amanat dari orang tua kami yang sampai saat ini kami jaga dan kami pertahankan, bahkan akan kami ingat terus, yaitu keturunan keluarga kami atau keturunan leluhur kami tidak boleh memakai, menggunakan, atau memakan apapun dari pemakaman atau dari makam, meskipun itu hanya kayu bakar.
Pemirsa, kebetulan kami tinggal di kampung yang memang dekat dengan pemakaman, di mana pemakaman tersebut cukup luas seperti bukit dan perkebunan. Dan inilah pemirsa pemakaman yang kami maksud, cukup luas dan memang dekat dengan perumahan atau rumah warga. Begitupun juga dengan rumah kami pemirsa. Di sekitaran pemakaman ini pemirsa memang banyak ada sebagian warga yang menanam sayuran dan juga palawija, namun bukan di sekitaran makamnya tetapi di pinggiran-pinggiran makamnya seperti itu tuh. Dan mereka bebas mengkonsumsi hasil sayuran dan palawija yang mereka tanam. Namun bagi kami dan keluarga kami sangat tidak boleh memakan apapun yang ditanam di sekitaran pemakaman. Kami juga tidak tahu kenapa dan kami juga tidak coba bertanya kepada orang tua kami kenapa keturunan leluhur kita tidak boleh memakan atau menggunakan apapun dari pemakaman. Nah pemirsa, di sekitaran pemakaman ini nih banyak yang menanam seperti sayuran dan palawija. Ini seperti ini adalah singkong pemirsa tuh. Jadi menanam singkong di sekitaran pemakaman ini. Nah pemirsa, di saat usiaku menginjak 16 tahun, saat itu ibuku sedang sakit dan memang sakit ibuku itu tidak parah. Karena masih bisa melakukan apapun atau beraktivitas sebagai ibu rumah tangga. Termasuk menjaga kami anak-anaknya karena kami 10 bersaudara, 5 anak perempuan dan 5 anak laki-laki. Dan aku sendiri anak laki-laki paling bungsu. Makanya kami yang paling dekat dengan ibuku waktu itu dan kami juga yang paling merasa bersalah karena kami sudah melanggar pantangan atau larangan dari leluhur-leluhur kami. Memang kalau dipikir jodoh, bagja, pati dan celaka itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi entah kenapa sampai saat ini kami selalu merasa bersalah dan kami berpikir andai saja kami tidak melanggar itu, pasti ibuku tidak akan meninggal di usia 50 tahun. Nah, pasti pemirsa ingin tahu apa sebenarnya yang kami langgar. Jadi pemirsa, tepat di hari Jumat sekitar jam 8 pagi, aku dan kakakku yang laki-laki pergi ke sekitaran pemakaman untuk mencari pakan ikan daun talas. Karena memang di sekitaran pemakaman tersebut banyak daun talas liar yang tidak ditanam oleh warga, jadi kami bebas memetik daun talas tersebut. Nah pemirsa, saat kami sedang berada di pemakaman tersebut, setelah mendapatkan cukup banyak daun talasnya, kami berdua berniat untuk pulang. Dan saat kami berjalan di sekitaran pemakaman tersebut atau pemakaman ini, kami melihat buah nanas yang sudah matang atau menguning di pohonnya. Selain sudah matang, sudah kuning, buah nanas itu ukurannya cukup besar juga. Karena kami berdua memang sedang haus dan juga lapar, kakakku memetik si buah nanas tersebut dan lalu kami kupas dan langsung kami makan sampai habis. Nah pemirsa, di sanalah waktu itu kami memetik buah nanas, mengupas dan memakannya itu di area sana pemirsa tuh, di atas sana. Pemirsa, si buah nanas pun masih dikunyah dan belum semuanya masuk ke tenggorokan. Kami melihat burung elang yang terbang namun di atas kepala kami dan terbangnya hanya berputar-putar mengelilingi kami. Dan saat itu kami merasakan firasat buruk dengan adanya burung elang yang terbang berputar-putar di atas kepala kami.
kami hanya berdiam diri atau terdiam dengan berdoa supaya tidak terjadi apa-apa. Dan beberapa detik kemudian pemirsa, tiba-tiba kami mendengar pengumuman dari corong atau speaker masjid yang mengumumkan kalau ibu kami meninggal dunia. Saat mendengar pengumuman itu, tubuhku bergetar, kakiku tidak mampu untuk berdiri. Kakakku langsung lari turun dari pemakaman, tapi aku waktu itu hanya bisa berjalan merangkak dan akhirnya aku dijemput dan dipapah oleh warga. Nah pemirsa, itu lokasi waktu aku dan kakakku makan buah nanas, dan kakakku waktu itu, namun belum ada jalanan seperti ini pemirsa, belum ada jalan tembok seperti ini. Kakakku turun ke bawah, tuh ke bawah kakakku lari. Tuh, itu perkampungan, itu letak rumah kami juga di sana. Namun kami waktu itu tidak bisa berdiri, kami lemas kakiku. Kami hanya merangkak dan akhirnya alhamdulillah ada beberapa warga yang menjemput kami, membopong kami dan juga memapah kami. Nah pemirsa, peristiwa itu membuat kami terpukul, membuat kami hancur, dan membuat kami sangat sedih. Selain karena kami harus kehilangan sosok ibu yang sangat menyayangi kami, namun kami merasa sangat bersalah dan sangat menyesal karena kami sudah melanggar apa yang diamanatkan leluhur-leluhur kami untuk tidak menggunakan atau memakan apapun dari pemakaman. Namun amanat itu kami langgar, tapi aku yakin segalanya takdir Allah. Tapi sampai saat ini kami selalu merasa bersalah. Dan amanat itu sampai saat ini kami selalu terapkan kepada keluarga dan kerabat-kerabat kami. Bukan kami percaya mitos, tapi karena memang kami mengalaminya sendiri. Namun ada kebanggaan yang kami rasakan kepada ibuku, almarhum ibuku, di mana menjelang kematiannya ibuku tak lepas berzikir, dan ibuku sudah tahu kapan dan jam berapa beliau akan meninggal. Kami yakin ibuku sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah menghapus segala dosa-dosanya dan menempatkan di sisinya, di surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pemirsa, ternyata leluhur dari garis ibuku itu adalah salah satu prajurit dari kerajaan Prabu Siliwangi di masa silam. Kami tahu hal ini dari dari ibuku sendiri di saat ibuku masih ada. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang membuat kami selalu merasa bersalah yang kami alami. Namun kami tetap yakin takdir itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah nyata ini kami berharap ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran, serta keselamatan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, tunggu kisah nyata yang kami alami di episode selanjutnya tentang kalau leluhur dari garis ibuku itu adalah masih atau pernah menjadi prajurit di kerajaan Prabu Siliwangi. Nah pemirsa, itulah cerita yang kami ceritakan, semoga bermanfaat dan semoga pemirsa semua bisa mengambil hikmahnya. Sampai di sini dulu pemirsa, ikuti terus channel kami dan dukung terus channel kami. Buat siapapun yang selalu mendukung channel kami, buat siapapun yang selalu mendukung atau menonton video kami selalu berdoa semoga kalian semua diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini dulu kisah nyata yang kami ceritakan, dan kami akan selalu menceritakan atau menghadirkan kisah-kisah nyata
dan bukan rekayasa. Mohon maaf pemirsa jika perbincangan atau cerita kami terbata-bata atau tidak lancar. Mohon maaf karena memang kami datang atau ke lokasi ini sendirian, jadi kami juga merasa takut karena kami menceritakan kisah di tempat ini, yaitu pemakaman yang ada di kampung kami, yaitu pemakaman Pasir Muncang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.